Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran bahasa Arab, Al-Ustadz Radif Hotami Rusli MED, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Baik, pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sandra Tiana, akan mempresentasikan sedikit tentang perencanaan materi pembelajaran. Nah, yang akan saya bahas, yang pertama itu ada manfaat bahan ajar. Nah, yang kedua ada pengertian sumber belajar, pengertian bahan ajar, mengapa guru perlu mengembangkan bahan ajar, tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar, prinsip pengembangan bahan ajar, jenis bahan ajar, penyusunan bahan ajar. Perencanaan materi pembelajaran. Dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 20 diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses, yang antara lain mengatur tentang perencanaan proses pembelajaran yang mensyaratkan bagi pendidik pada satuan pendidikan untuk mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Salah satu elemen dalam RPP adalah sumber belajar. Dengan demikian, guru diharapkan untuk mengembangkan bahan ajar sebagai salah satu sumber belajar. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada manfaat bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Bahan ajar sangat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan perkembangannya, diantaranya yaitu kepala sekolah, guru, pengawas sekolah menengah atas, dan pembina pendidikan lainnya. Kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada kepala sekolah. Apa sih manfaat bahan ajar bagi kepala sekolah? Yang pertama itu dapat dijadikan bahan pembinaan. Nah, yang kedua sebagai alat bantu dalam melakukan promosi ataupun presentasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan sekolah. Yang kedua ada manfaat bahan ajar bagi guru sebagai rujukan dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, yang ketiga ada pengawas sekolah menengah atas dan pembina pendidikan. Nah, manfaat bagi pengawas sekolah yaitu mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh guru sehingga dapat membantunya apabila terdapat kesulitan yang dialami oleh guru. Nah, yang kedua, mendapatkan pemahaman dan masukan tentang bahan ajar yang dapat dikembangkan oleh guru dalam meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. Nah, yang ketiga, mendapatkan bekal dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengertian sumber belajar. Apa sih pengertian sumber belajar itu? Ada berbagai macam definisi sumber belajar, yang mana salah satunya yaitu sumber belajar dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar, benda, dan orang yang mengandung informasi dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Dari pengertian tersebut, maka sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, tempat atau lingkungan alam sekitar, yang mana di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku, maka tempat itu dapat dikategorikan sebagai tempat belajar, yang berarti sumber belajar, misalnya perpustakaan, museum, sungai, gunung, tempat pembuangan sampah, kolam ikan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, benda, yaitu segala bentuk benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya candi, benda peninggalan lainnya. Nah, yang ketiga itu ada orang, yang mana orang itu memiliki keahlian tertentu di mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka orang tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya guru, polisi, dan ahli-ahli lainnya. Nah, yang keempat ada bahan,
yaitu segala sesuatu yang berupa teks tertulis, misalkan seperti web, cetak, rekaman, elektronik yang dapat digunakan untuk belajar, maka dapat dikategorikan sebagai sumber belajar. Adapun yang kelima, buku, yaitu segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta didik, dapat dikategorikan sebagai sumber belajar, misalnya buku pelajaran, komus, ensiklopedi, fiksi, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada peristiwa dan fakta yang sedang terjadi, misalnya peristiwa kerusuhan, bencana, peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan peristiwa atau fakta sebagai sumber belajar. Nah, yang 6 tadi itu merupakan sumber belajar apabila bermakna bagi peserta didik maupun guru yang dapat diorganisir melalui satu rancangan yang memungkinkan seseorang dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar. Jika tidak, maka tempat atau lingkungan alam sekitar, benda, orang, atau buku hanya sekedar tempat, benda, orang, atau buku yang tidak ada artinya apa-apa. Nah, yang selanjutnya itu ada pengertian bahan ajar. Apa sih pengertian bahan ajar itu? Dapat dilihat dari uraian tentang pengertian sumber belajar di atas tadi, maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Ada beberapa pendapat tentang pengertian bahan ajar. Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Nah, sebuah bahan ajar paling tidak mencukupi antara lain yang A itu ada petunjuk belajar, yang B kompetensi yang akan dicapai, kemudian isi materi pembelajaran, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja dapat berupa lembar kerja, evaluasi, dan respon atau balikan terhadap hasil evaluasi. Kemudian, mengapa guru harus mengembangkan bahan ajar? Nah, di sini terdapat sejumlah alasan mengapa guru perlu untuk mengembangkan bahan ajar, yakni antara lain, yang pertama itu ada ketersediaan bahan sesuai tuntunan kurikulum. Nah, yang kedua ada karakter sasaran. Nah, yang ketiga ada tuntunan pemecahan masalah belajar. Untuk yang pertama yaitu pengembangan bahan sesuai tuntunan kurikulum. Artinya, bahan belajar yang akan kita kembangkan harus sesuai dengan kurikulum. Pada kurikulum tingkat satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun, bagaimana untuk mencapainya dan apa bahan ajar yang digunakan diserahkan sepenuhnya kepada para pendidik sebagai tenaga profesional. Nah, dalam hal ini juga guru biasanya dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan bahan ajar sendiri. Untuk mendukung kurikulum, sebuah bahan ajar bisa saja menempati posisi sebagai bahan ajar pokok atau suplementer. Bahan ajar pokok yaitu bahan ajar yang memenuhi tuntunan kurikulum. Bahan ajar suplementer yaitu bahan ajar yang dimaksudkan untuk memperkaya, menambah, atau memperdalam isi kurikulum. Nah, yang kedua ini ada karakteristik sasaran. Yang mana karakteristik sasaran ini bisa dimaksudkan yaitu dikembangkan oleh orang lain seringkali tidak cocok untuk siswa. Kita ada sejumlah alasan ketidakcocokan, misalnya lingkungan sosial, geografis, budaya, dan lain-lain. Untuk itu, bahan ajar yang dikembangkan sendiri dapat disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Selain lingkungan sosial, budaya, dan geografis, karakteristik sasaran juga mencakup tahapan perkembangan siswa, kemampuan awal yang telah dikuasai, minat, latar belakang keluarga, dan lain-lainnya. Untuk selanjutnya itu ada tuntunan pemecahan masalah belajar. Nah, dalam pemecahan masalah ataupun kesulitan dalam belajar, seringkali siswa sulit untuk memahaminya ataupun guru sulit untuk menjelaskannya. Kesulitan tersebut dapat terjadi karena materi
materi tersebut itu sulit gitu, abstrak, sulit dipahami oleh oleh peserta didik. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka perlu dikembangkan bahan ajar yang tepat. Apabila materi pembelajaran yang akan disampaikan bersifat sulit atau abstrak, maka bahan ajar harus mampu membantu siswa menggambarkan sesuatu yang abstrak tersebut, misalnya dengan menggunakan gambar, foto, bagan, skema, dan lain-lain. Nah, kemudian ada tujuan dan manfaat penyusunan bahan ajar. Yang pertama itu ada tujuan. Apa sih tujuan penyusunan bahan ajar itu? Yang pertama, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial siswa. Nah, yang kedua ada membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh. Nah, yang ketiga memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun manfaat, ada sejumlah manfaat yang dapat diperoleh apabila seorang guru mengembangkan bahan ajar sendiri. Yang pertama itu manfaatnya diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntunan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, yang kedua tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk diperoleh. Nah, yang ketiga, manfaat yang ketiga, bahan ajar menjadi lebih kaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. Nah, yang keempat, menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan ajar. Nah, yang kelima, bahan ajar akan mampu membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. Kemudian ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Nah, di sini ada pun prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar itu ada 6. Yang pertama, mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Maksudnya itu, dalam konsep ini, apabila penjelasan dimulai dari yang mudah atau sesuatu yang konkret, sesuatu yang nyata ada di lapangan, misalnya untuk menjelaskan konsep pasar, maka mulailah siswa diajak untuk berbicara tentang pasar yang terdapat di tempat mereka tinggal. Setelah itu, kita bisa membawa mereka untuk berbicara tentang berbagai jenis pasar lainnya. Nah, yang kedua itu ada pengulangan akan memperkuat pemahaman dalam pembelajaran. Pengulangan sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Nah, dalam prinsip ini kita sering mendengar pepatah yang mengatakan bahwa 5 kali 2 lebih baik daripada 2 kali 5. Artinya, walaupun maksudnya sama, sesuatu informasi yang diulang-ulang akan lebih berbekas pada ingatan siswa. Namun, pengulangan dalam penulisan bahkan belajar harus disajikan secara tepat dan bervariasi sehingga tidak membosankan bagi siswa tersebut apabila ada pengulangan atau perkuatan pemahaman terhadap siswanya. Nah, yang ketiga itu ada umpan baik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman siswa. Maksudnya menganggap enteng dengan memberikan respon yang sekedarnya atas hasil kerja siswa, padahal respon yang diberikan oleh guru terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. Perkataan seorang guru seperti iya benar atau ya kamu pintar atau itu benar namun akan lebih baik kalau begitu, akan menimbulkan kepercayaan diri kepada siswa bahwa ia telah menjawab atau mengerjakan sesuatu yang benar. Jadi apabila siswa itu diberikan soal dan lalu dia menjawabnya, maka guru itu harus mengatakan ya ahsanti atau ya kamu benar gitu, agar siswa itu percaya diri pada apa yang telah dia jawab gitu maksudnya. Nah, yang keempat itu motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Nah, seorang siswa memiliki motivasi belajar yang sangat tinggi. Jika siswa itu memiliki belajar yang sangat tinggi, itu akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, maka salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah memberikan dorongan atau motivasi agar siswa mau belajar.
dengan cara misalkan kita dengan pujian, memberikan harapan, menjelaskan tujuan dan manfaat, memberikan contoh, atau menceritakan sesuatu yang membuat siswa senang belajar dan lain-lain. Kemudian yang kelima itu mencapai tujuan ibarat naik tangga setahap demi setahap. Akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Nah, pembelajaran adalah suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai suatu standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuktikan tujuan-tujuan. Misalkan ibarat anak tangga semakin lebar anak tangga, maka semakin sulit kita melangkah. Namun juga anak tangga yang terlihat kecil terlampau mudah melewatinya. Untuk itu, maka guru itu perlu menyusun anak tangga tujuan pembelajaran secara pas, sesuai dengan karakter siswanya tersebut. Dalam bahan ajar, anak tangga tersebut dirumuskan dalam bentuk indikator-indikator kompetensi. Nah, yang terakhir itu ada mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk terus mencapai tujuan. Maksud dari sini itu ibarat menempuh perjalanan jauh untuk mencapai kota yang dituju. Sepanjang perjalanan kita akan melewati kota-kota lain. Kita akan senang apabila pemandu perjalanan kita memberitahu setiap kota yang dilewatinya. Nah, maksudnya di sini itu jadi guru itu harus memberikan pada peserta didik itu mencapai setiap anak itu didorong untuk terus bekerja keras, untuk terus belajar, dan tadi menumbuhkan motivasinya agar si siswa itu sampai kepada tujuannya dengan waktu yang berbeda-beda. Inilah sebagian dari prinsip belajar tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada jenis bahan ajar. Berdasarkan teknologi yang digunakan, bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu bahan ajar cetak, yang mana bahan ajar cetak ini misalnya antara lain seperti buku, modul, lembar kerja siswa, foto atau gambar, model atau market. Nah, yang kedua ada bahan ajar dengan audio seperti kaset, radio, disk audio, piringan hitam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada bahan ajar pandang dengar seperti video compact disc atau film. Nah, yang keempat ada bahan ajar multimedia interaktif seperti computer assisted instruction, compact disc, multimedia, pembelajaran interaksi, dan bahan ajar berbasis web-based learning materials. Nah, kemudian selanjutnya ada penyusunan bahan ajar. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan bahan ajar. Untuk mendapatkan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik, diperlukan analisis terhadap SK atau KD, analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar. Nah, yang kedua ada penyusunan peta bahan ajar. Nah, peta kebutuhan bahan ajar disusun setelah diketahui berapa banyak bahan ajar yang harus disiapkan melalui analisis kebutuhan bahan ajar. Nah, yang ketiga itu ada struktur bahan ajar. Yang keempat ada penyusunan bahan ajar cetak. Bahan ajar dapat berupa handout, buku, lembar kegiatan siswa atau LKS, modul, brosur atau foto atau bergambar gitu, model atau maket. Dalam penyusun bahan yang perlu diperhatikan adalah bahan, judul atau materi yang disajikan harus dirintikan KD atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang terakhir ada evaluasi dan revisi. Nah, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah bahan ajar telah baik ataukah bahan ajar ini perlu diperbaiki gitu. Apakah sudah baik atau perlu diperbaiki. Nah, teknik evaluasi bisa dilakukan dengan beberapa cara. Misalnya evaluasi teman sejawat ataupun uji coba kepada peserta didiknya secara terbatas. Responden pun bisa Anda tentukan apakah secara bertahap melalui one-to-one, sendiri-sendiri, atau per grup, per kelompok, ataupun
sekelas gitu. Kemudian dari hasil tersebut lalu melakukan revisi atau perbaikan terhadap bahan ajar yang akan dikembangkan, yang telah dievaluasi. Setelah itu, bahan ajar siap untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Maksudnya, bahan ajar tersebut siap untuk digunakan dalam proses pembelajaran bagi peserta didik. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Atas penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.